Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu sekali ada seorang mahasiswa yang datang ke saya. Dia punya tugas in-depth reporting, laporan mendalam, lalu kemudian dia datang ke saya. Sebelumnya sudah melakukan janjian, dibikin janjian, lalu kita ketemu. Dia mau bikin berita tentang saya. Waktu itu 2018 atau setelahnya kira-kira 2019, saya baru selesai menulis buku pertama saya, novel, judulnya Batas Sepasang Kekasih. Dia datang ke saya dengan sebuah pertanyaan begini ketika dia mewawancarai saya. Apa yang membuat Bapak tiba-tiba pengen menulis? Pertama, saya klarifikasi terhadap mahasiswa tersebut bahwa menulis bukan keinginan yang tiba-tiba. Bayangkan, saya menulis buku pertama saya, novel Batas Sepasang Kekasih, itu tahun 2014. Baru selesai 2017, 2017 diajukan ke penerbit, gagal, diajukan lagi, gagal, artinya ditolak. Kemudian ternyata ada satu penerbit, waktu itu basa-basi, menerima naskah tersebut. Dengan tentu saja berbagai catatan ya. Perlu saya sampaikan di waktu itu, ketika saya diterima, naskah saya diterima, waktu itu tulisannya di email itu adalah penulis yang berbahagia, jadi langsung saya bercingkrak-cingkrak di situ. Diberitahukan melalui email tersebut bahwa naskah saya diterima. Tetapi di situ ditulis juga, silahkan melakukan perbaikan di berbagai part, di berbagai bagian, yang pada akhirnya naskah yang awalnya 170 halaman itu dipangkas hampir 40-an halaman. Ya, hampir 40-an halaman karena setelah dipangkas, diedit, korespondensi dengan editornya, naskah tersebut menjadi 134 halaman A4. Jadi ketika misalnya mahasiswa tersebut tanya, bagaimana bisa, kenapa Bapak tiba-tiba menulis, itu bukan sesuatu yang tiba-tiba, bukan sesuatu yang datang dari langit, jatuh seperti embun di pagi buta. Tidak ada sebuah karya yang tiba-tiba datang, yang tiba-tiba jatuh, yang tiba-tiba dibuat. Sebuah karya dibikin melalui proses perencanaan. Saya menulis sebuah buku pertama saya itu tahun 2014. Kemudian mengalami kendala kayak karena saya tidak punya referensi, jadi saya membaca novel-novel tetapi hanya sebagai penikmat novel saja, bukan sebagai calon seorang penulis. Pada akhirnya terbengkalai naskah-naskah itu, naskah yang saya bikin, naskah novel pertama saya itu kan terbengkalai dari tahun 2014. 2014 bikin, baru selesai 2017, lama sekali gitu. Artinya menulis buku, bikin karya apapun bentuknya, sangat konyol kalau tiba-tiba ada yang mempertanyakan tiba-tiba. Karena tidak ada sesuatu yang tiba-tiba, tidak ada sesuatu yang datang dari langit. Given misalnya, walaupun given diberikan kemampuan untuk menulis, menulis pun tulisan yang baik butuh proses, butuh waktu, tidak langsung jadi sebuah tulisan. Yang ingin saya sampaikan di sini bahwa segala sesuatu butuh proses, termasuk ketika saya menulis buku. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah bagaimana saya bisa menulis buku? Bisa menulis berarti ada sesuatu yang diusahakan. Menulis. Pengen menulis, mau menulis tidak cukup kalau kita tidak punya bahan. Maka bahan-bahannya harus dipersiapkan. Kalau kita baca banyak referensi di Google, di internet tentang tips-tips atau tahapan-tahapan dalam menulis, maka tentu saja yang pertama muncul adalah mencari ide, memunculkan ide. Itu klise gitu. Itu boleh jadi penting gitu ya. Artinya memang penting mencari ide itu. Tetapi apa yang saya alami, ide saya hanya sebatas ide ingin menulis saja. Lalu kemudian ketika ingin menulis, ada perasaan, ada keinginan untuk menulis, lalu kemudian mencari ide. Jadi ide adalah yang kesekian setelah kita menemukan apa yang ingin kita lakukan, menulis. Apa yang ingin kita lakukan, bikin film. Apa yang ingin kita lakukan, membuat fotografi yang bagus, membuat foto yang bagus misalnya. Baru kemudian nyari idenya. Ide foto apa yang mau saya potret? Buku apa? Cerita apa yang mau saya sajikan kepada pembaca? Film apa yang mau saya pertontonkan kepada audiens? Jadi baru kemudian ide. Jadi yang pertama adalah apa yang mau dilakukan?
Jadi bukan tiba-tiba menjadi sebuah film, tiba-tiba menjadi sebuah buku, atau foto misalnya, gambar, tidak. Tetapi apa yang mau dilakukan? Apa yang mau dilakukan hari ini agar nanti di masa depan kita tuai? Nah, menulis itu adalah setelah saya misalnya mengetahui, memahami, mengenali diri, kemampuan apa yang bisa saya tunjukkan pada dunia yang sudah ada di dalam diri saya, yang sudah saya latih berkali-kali misalnya. Oh, ternyata menulis. Misalnya di SMP saya sudah menulis, SMA juga saya sudah menulis, walaupun di SMP saya hanya menulis satu puisi, lalu kemudian itu ya sedikit meledak di teman-teman SMP. Kemudian di SMA juga saya menulis sebuah cerpen yang kemudian ternyata cerpen itu dikenal banyak orang, bahkan lintas pesantren, karena saya berasal dari pesantren gitu. Maka yang pertama tentu saja mengenali diri, mengeksplor diri apa yang bisa kita lakukan hari ini. Passion apa, bakat apa, hobi apa yang kita punya, yang boleh jadi berangkat dari hobi itu, berangkat dari passion itu, menjadi satu profesi yang bisa kita jalani. Nah, maka sebelum saya menjadi dosen, saya adalah penulis lepas. Saya penulis cerpen. Saya menulis cerpen di beberapa media massa. Saya menulis cerpen untuk media massa yang bisa membayar saya. Jadi ketika tulisan saya dimuat, saya dibayar. Akhirnya ketika saya misalnya ingin mengeksplor diri apa yang bisa saya lakukan setelah saya bisa menulis cerpen, saya pengen nyoba level yang lebih tinggi lagi, yaitu menulis buku, menulis novel. Hingga pada akhirnya kemudian novel itu terbit di tahun 2018. Nah, itu yang pertama. Jadi mengenali diri, apa yang mau kita lakukan, siapa diri kita, kemampuan kita apa, bakat apa yang kita punya, lalu kemudian kita eksplor. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tentu saja setiap orang perlu merawat kegelisahan, kegalauan. Ini penting bagi mereka yang mau menulis. Ya, menulis buku, menulis skrip, skenario, film, sinetron, dan sejenisnya. Merawat kegelisahan, merawat kegalauan. Galau itu penting. Ada kata-kata begini, semakin sering engkau jatuh cinta dan patah hati, maka tulisanmu akan semakin bagus. Ini saya tidak sedang menganjurkan kalian untuk jatuh cinta dan lalu kemudian patah hati, tidak. Tetapi biasanya, katanya, sebuah tulisan yang bagus itu berangkat dari seringkali patah hati, seringkali putus asa, terutama patah hati gitu ya. Hatinya dipatahkan oleh seorang perempuan, hatinya dipatahkan oleh seorang laki-laki, lalu kemudian ketika hati seseorang dipatahkan oleh baik itu laki-laki maupun perempuan, tiba-tiba orang tersebut yang tadi dizalimi dengan cara dipatahkan hatinya, ditolak cintanya misalnya, itu tiba-tiba menjadi seperti seorang filsuf. Tiba-tiba pengen menulis. Tulisan-tulisannya panjang di media sosial, di Instagram. Bikin captionnya itu sudah seperti penulis ulung gitu. Sudah seperti seorang filsuf gitu. Jadi ini berarti bahwa kegalauan, patah hati yang kita rasakan, cinta yang bertepuk sebelah tangan itu bisa mendorong seseorang mampu melahirkan sebuah karya yang baik dan bagus gitu. Maka galau itu penting. Maka gelisah itu penting. Dalam konteks ini bahwa kita perlu memiliki kepekaan sosial. Ya, galau mungkin identik dengan patah hati, cinta yang ditolak, dikecewakan oleh seorang laki-laki atau perempuan, maka kemudian galau. Tetapi kalau kita tarik ke ranah yang lebih general, ya kepekaan sosial. Daya kritis yang kita punya untuk membaca dan merekam realitas yang ada di sekitar kita. Realitas apa yang terjadi di sekitar kita? Kita rasakan, kita rekam, lalu kemudian kita wujudkan ke dalam karya. Seperti contoh kata-kata begini. Ada 3 hal yang bisa dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap perempuan. 1, mencintainya. 2, menderita untuknya. Atau yang ketiga, yaitu menjadikannya sebuah karya sastra. Seorang laki-laki yang mencintai perempuan, dia rela menderita untuknya. Dia rela menjadi tukang ojek antar jemput. Tetapi yang pasti, kalau cintanya ditolak, kalau cintanya dipatahkan, tidak diterima, maka hal paling estetik yang bisa dilakukan oleh seorang laki-laki adalah menjadikannya sebagai sebuah karya sastra. Itu hal terakhir yang dimiliki oleh laki-laki untuk menghibur diri. Menjadikan seorang perempuan yang kita cintai, lalu kemudian cinta kita ditolak sebagai sebuah karya sastra. Kita menulis,
kita tulis, kita bikin menjadi sebuah film, kita bikin perempuan itu menjadi sebuah karya sastra. Maka oleh sebab itu, ada kata-kata menarik yang boleh kita sitir di video kali ini. Jangan sekali-kali menyakiti seorang laki-laki kalau kamu tidak ingin abadi dalam setiap tulisan-tulisannya. Siapapun perempuan yang menyakiti seorang laki-laki, dan kebetulan mungkin boleh jadi laki-laki tersebut adalah calon penulis atau seorang penulis, maka dipastikan perempuan tersebut akan abadi dalam setiap tulisannya. Nah, ini sebuah fenomena atau realitas-realitas yang terjadi. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana setiap orang, siapapun kamu yang pengen berkarya, entah itu menulis buku, entah itu mau bikin film, entah itu mungkin mewujudkannya ke dalam bentuk karya yang lain, penting untuk memiliki kepekaan sosial, realitas. Penting untuk memiliki daya kritis untuk melihat, merekam realitas yang berkembang di sekitar kita. Karena ide itu salah satunya muncul dari realitas yang kita amati. Realitas yang kita baca memang tidak tertulis di atas kertas, tetapi realitas itu adalah sebuah bacaan. Yang kalau kita mampu membacanya, itu akan melahirkan sebuah pengetahuan, ide, inspirasi. Apakah ide menulis, apakah ide membuat film itu hanya berasal dari dunia realitas yang berkembang di sekitar kita, yang menurut saya tadi harus kita tangkap dengan daya kegelisahan yang kita punya? Boleh jadi iya, itu salah satunya. Jadi kita melahirkan atau memunculkan inspirasi, ilham, ide dari realitas yang kita alami, realitas yang kita lihat. Itu satu. Yang berikutnya, ide itu bisa berasal dari mana saja. Dari TV, program televisi, dari koran yang kita baca, dari buku-buku yang kita konsumsi, dari informasi yang kita lihat di media sosial. Jadi ide itu bisa berawal atau berasal dari mana saja. Tetapi yang terpenting, harus didorong oleh rasa keingintahuan, harus didorong oleh rasa kepekaan mengenai apa yang terjadi di sekitar kita, hingga kemudian kita ingin melanjutkannya ke dalam bentuk riset, pengamatan. Oh, terjadi sesuatu hal di wilayah sini, terjadi banjir, terjadi kemiskinan, instabilitas sosial misalnya. Itulah beberapa hal yang kemudian mendorong seseorang memiliki ide ilham untuk membuat sesuatu, mengkaryakannya menjadi sebuah karya gitu. Karyanya apa saja? Kalau kalian sudah mengetahui apa yang akan dilakukan, menulis misalnya, lalu kemudian mencari ide apa yang mau ditulis, idenya sudah ada, sudah ketemu, tentu saja kalau di background banyak ya, bikin ide ceritanya, lalu kemudian bikin outline-nya. Memang kalau kita breakdown seperti itu. Tetapi gambaran atau poin besarnya setelah kita mengetahui apa yang akan kita lakukan di dalam kehidupan ini, kemudian kita mewujudkannya lebih lanjut dalam bentuk ide-ide yang mau kita tulis misalnya. Lalu kemudian yang berikutnya, kalau kamu misalnya dalam konteks ini mau menjadi penulis, seperti misalnya yang saya lakukan, ya menulis. Kita tidak bisa menjadi seorang penulis dengan hanya berteman dengan seorang penulis. Kita tidak bisa menjadi seorang penulis dengan hanya membaca buku-buku yang sudah ditulis. Tidak bisa. Jadi apa yang harus dilakukan? Kalau pengen jadi seorang penulis, ya menulis. Menulis itu kata kerja. Filmmaker atau making film itu adalah kata kerja juga. Jadi artinya membuat film. Nah, membuat film itu kata kerja, artinya kita tidak bisa menjadi pembuat film, filmmaker, kalau kita tidak membuat film, kalau kita tidak menjadi penulis skenario atau menulis skenario terlebih dahulu. Bagi seorang pemula gitu kira-kira ya. Maka apa yang harus dilakukan adalah mengambil action, mengambil tindakan terhadap ide yang sudah kita susun, terhadap ide yang sudah kita temukan. Idenya apa? Temukan. Kalau sudah ketemu, ambil take action. Jadi jangan biarkan ide itu kemudian menggelembung di dalam pikiran hingga kemudian hilang karena kita tidak mengambil tindakan sesegera mungkin. Jadi yang harus dilakukan adalah ambil tindakan, jangan mau-mau saja, jangan rencana-rencana saja. Jadi ambil tindakan menulis, tulis hingga menjadi sebuah tulisan. Celakanya adalah kita tidak menulis sampai selesai. Kalau kita tidak menulis sampai selesai, maka tulisan itu tidak bisa kita sebut sebagai tulisan apa, misalnya esai, cerpen, novel, tidak bisa karena tulisannya tidak selesai.
Kamu mau menulis apa? Menulis esai, artikel, menulis novel, cerpen, cerita pendek, atau buku ilmiah? Harus jelas. Menulis ada barometernya. Artinya, sebuah tulisan disebut tulisan kalau selesai ditulis. Selesai ditulis, ada kategorinya. Tulisan itu ada apa saja sih? Oh, ada artikel, ada esai, ada puisi. Tetapi kalau misalnya yang kita lakukan adalah menulis caption, ya caption misalnya di Instagram. Pak, saya sudah menulis caption di Instagram. Ya kita sebut caption di Instagram gitu. Tidak bisa kita sebut itu sebagai sebuah puisi atau kita sebut sebagai artikel esai. Kenapa? Karena tidak memenuhi unsur yang dibutuhkan oleh esai, yang dibutuhkan oleh cerpen atau novel misalnya. Jadi menulis sampai selesai. Menulis sampai selesai itu butuh konsistensi. Jadi setelah menemukan, mengetahui, mengenali diri tentang apa yang akan kita lakukan, lalu kemudian ditindaklanjuti dengan menemukan ide secara spesifik yang mau kita lakukan, misalnya saya mau menulis, lalu kemudian idenya apa? Ide yang mau ditulis apa? Udah ketemu, take action, lakukan dengan menulis, dan menulis. Konsisten. Nah, orang-orang yang konsisten inilah yang kemudian berhasil, sukses menjadi apapun. Fotografer, filmmaker, penulis buku. Hanya orang-orang yang konsisten. Artinya, orang yang konsisten itu adalah orang yang selalu berjalan di atas rel, di mana rel itu akan mengantarkannya pada target yang ingin dia capai. Selalu berjalan di atas rel tersebut, tidak melenceng kemana-mana. Ya sesekali bolehlah istirahat membaca buku yang lain, sesekali bolehlah istirahat naik gunung misalnya, sesekali. Artinya sesekali itu ya hanya istirahat aja, mengambil napas, tidak terus-menerus. Kalau tidak terus-menerus maka ya tulisannya akan terbengkalai dan kita tidak akan pernah bisa menjadi seorang penulis atau filmmaker karena istirahatnya terlalu banyak. Istirahat, mengambil istirahat terlalu banyak, lalu kemudian kita lupa bahwa kita punya proyek film yang akan kita bikin gitu. Konsisten. Jadi kalau misalnya kita melihat buku itu misalnya hari ini kita pergi ke sebuah toko, ada buku baru. Nah, yang dilihat orang kan buku barunya. Iya kan? Kita tidak pernah tahu seberapa lama orang itu menulis buku tersebut. Kita tidak pernah tahu. Kita tidak pernah mau tahu soal itu. Yang kita lihat kan, wah, bukunya Terelie kok banyak sekali. Wah, Terelie kok sepertinya tiap tahun menulis buku, menerbitkan buku gitu. Yang kita lihat seperti itu. Nah, ada hal-hal yang tidak kita lihat. Hal-hal yang kita tidak lihat itu adalah seberapa lama Terelie menulis bukunya, merencanakan bukunya. Itu yang tidak ditunjukkan oleh Terelie, itu yang juga tidak diketahui oleh orang banyak. Yang dilakukan oleh orang banyak adalah membaca bukunya yang sudah jadi, lalu kemudian dengan sombongnya menyatakan atau mengomentar buku itu. Ah, cuman buku ini, misalnya kira-kira gitu. Atau, jadi seorang pelari tercepat di dunia, dia hanya menunjukkan 9 detik untuk menjadi yang tercepat. Lalu kemudian orang melihatnya, menyimpulkan bahwa cepat sekali, yang tercepat bahkan di dunia. 9 detik yang ditangkap oleh orang. 9 detik yang ditunjukkan oleh pelari tercepat di dunia di hadapan publik. Tetapi yang tidak diketahui oleh masyarakat luas, oleh publik adalah seberapa lama seorang pelari tercepat itu untuk menunjukkan 9 detik di hadapan banyak orang yang dia harus tempuh selama latihan. Boleh jadi 4 tahun, 6 tahun, 10 tahun, itu yang ada di baliknya. Tetapi yang kita kan tidak pernah melihat itu. Kita langsung melihat hasilnya. Wah, dia pelari tercepat. Mencapai 9 detik dalam 500 meter misalnya. Wih, keren sekali. Nah, artinya konsisten. Konsisten itu hanya dimiliki mereka yang mau berjuang mencapai target yang sudah ditetapkan. Jadi menjadi seorang penulis, itu kan lama prosesnya. Misalnya, menulis satu tulisan bagi seorang pemula, menulis satu tulisan cerita pendek bagi seorang pemula sekali duduk itu membutuhkan 8 jam. Itu masih cerpen mentah, tulisan mentah. 8 jam. Dari mulai awal hingga akhir menjadi sebuah tulisan cerpen. Cerpen itu mungkin hanya 1.200-an kata ya, sepanjang itu. 1.200 sampai 1.300 kata. Sekali duduk,
bagi pemula itu butuh 8 jam. Bayangkan itu terus dilakukan 8 jam, 8 jam, 8 jam. Nanti akan menjadi penulis cerpen nasional. Nah, itu yang dibutuhkan, yang ada di balik layar. Tetapi orang-orang kan langsung melihat karyanya. Wah, dia penulis cerpen nasional. Tulisan-tulisannya bagus. Itu yang tampak di permukaan. Yang tidak terlihat adalah bagaimana si penulis tersebut dalam 1 tahun sudah menulis ratusan tulisan cerpen. Tetapi yang dimuat dalam 1 tahun oleh media itu hanya 34 misalnya. Itu sudah tergolong produktif. 34 cerpen dalam setahun. Itu yang terpublish. Itu yang diterbitkan oleh media. Berarti kalau dalam setahun nulis 100 cerpen yang dimuat oleh media, yang berhasil dimuat oleh media itu 34, berarti masih banyak cerpen-cerpen yang lain yang ditolak oleh media. Betapa sakitnya bagi seorang penulis. Tetapi kalau kita mikir sakit enggaknya, ya pasti sakit, ditolak gitu. Tetapi itu sebuah kebahagiaan bahwa ada barometer-barometer tertentu yang dipakai oleh media massa untuk memuat sebuah tulisan. Itu berarti bahwa tulisan kita tidak ecek-ecek, bahwa tulisan kita sudah melalui proses evaluasi dan seleksi di atas meja redaktur. Maka itu sesuatu yang patut disyukuri bahwa cerita kita itu bukan cerita yang abal-abal. Cerita kita sudah melalui proses seleksi. Cerita kita sudah bertarung dengan berbagai naskah, mungkin ratusan atau ribuan naskah yang lain yang mampir di atas meja redaktur. Lalu kemudian kepilihlah tulisan kita, lalu kemudian dimuat oleh Kompas, Jawa Pos, Republika misalnya. Itu adalah pencapaian yang besar. Artinya yang dapat kita pelajari dari pengalaman menulis yang saya lakukan adalah konsistensi itu hal yang paling penting. Karena kalau kita tidak konsisten, kita sabar dengan yang kita lakukan yang sepertinya monoton, menulis saja setiap hari ya, dari pagi sampai siang, dari pagi sampai sore, malamnya masih nulis lagi, itu kira-kira kita tidak akan menjadi seorang penulis. Kenapa? Karena itu membosankan. Tetapi kan kita harus konsisten kuncinya. Konsisten itu seperti yang saya bilang tadi, berjalan di atas rel, di mana rel itu terus mengarah ke target yang ingin kita capai. Itu saja menurut saya. Kita berjumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.